ada demokrasi tanpa pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Uran Koban dalam Bincang-Bincang Pemilu Bawaslu Kabupaten Lembata edisi 11. Malam hari ini, di kesempatan ini, hadir seorang narasumber muda, anak muda, seorang peneliti, seorang akademisi yang berasal dari Lembata. Beliau adalah Bapak Petrus Pulang ST Emling. Kita sapa dulu Pak Bung Peter ya. Bung Peter, selamat malam Bung Peter. Selamat malam. Apa kabar Bung Peter? Kabar Ini sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Malam hari ini mumpung kita bisa ada di Lembata dan kita bisa bincang-bincang di podcast Bawaslu Kabupaten Lembata ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Bung Peter, kalau kita bicara malam hari ini, tema diskusi kita, bincang-bincang kita malam hari ini tentang strategi mengembangkan partisipasi pemilih dalam pengawasan pemilu. Kalau kita melihat referensi kepemiluan terhadap partisipasi masyarakat di dalam pemilu-pemilu sebelumnya, ini kan naik turun ini. Ya, naik turun. Kecenderungan masyarakat kadang-kadang di pemilu-pemilu yang ini dia naik, kadang juga dia turun. Lalu karena keterbatasan SDM, sumber daya manusia yang dimiliki oleh pengawas pemilu, untuk melakukan pengawasan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi di pemilu, kita ini kan secara SDM memang terbatas sekali. Di pengawas pemilu mulai dari struktur paling atas sampai di bawah, itu kita di desa saja hanya 1 orang, di kabupaten hanya 3 orang, dibantu oleh teman-teman sekretariat dan sebagainya. Ini kan juga membuat Bawaslu bukannya pesimis sih sebenarnya, tetapi dari keterbatasan sumber daya ini mempengaruhi juga kerja-kerja Bawaslu di tingkat lapangan. Mungkin terhadap hal ini, itu bagaimana cara agar masyarakat kita itu bisa mau terlibat dalam melakukan pelaksanaan pemilu, pengawasan pemilu, baik terhadap penyelenggara maupun kontestan pemilu itu sendiri. Kira-kira pandangan Bung Peter ini sebagai seorang peneliti, sebagai seorang akademisi itu seperti apa? Silakan Bung Peter. Baik, terima kasih banyak untuk momen pada malam hari ini. Pertama saya menyampaikan apresiasi besar untuk permodelan pendekatan yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu Kabupaten Lembata yang saya jarang jumpai di kabupaten-kabupaten lain. Apresiasi buat permodelan pendekatan ini. Ada best practice yang dilakukan di kabupaten ini dalam kerja-kerja kepemiluan, terutama dalam kerangka kerja kepengawasan. Pertama saya mengatakan bahwa hampir dipastikan tidak ada demokrasi tanpa pemilu. Hampir dipastikan. Malam ini coba kita menemukan seberapa pentingnya proses partisipasi sebagai sebuah indikator sehat tidaknya sebuah negara demokrasi. Kalau demokrasi melahirkan kepemiluan harus diukur melalui kepartisipasian, maka dari kata lain kepartisipasian adalah indikator sehat tidaknya demokrasi pada sebuah negara yang mengandung sistem demokrasi. Ketika kita bicara soal kepemiluan, ada 3 elemen penting dalam kepemiluan. Pertama itu adalah peserta pemilu sendiri, yang kedua sistem baik di penyelenggara maupun pengawasan, dan ketiga adalah konstituen. Kalau kita mau jujur, memang partisipasi seperti yang Bung Uran katakan tadi, dia fluktuatif, kadang naik, kadang turun dan sebagainya. Malam ini kita coba bicara tentang strategi yang dilakukan oleh peserta pemilih, terutama di pemilih sendiri, bagaimana dia meningkatkan pengawasan. Saya mau katakan beberapa hal. Yang pertama, kita harus lihat bahwa pendekatan kepengawasan kita selama ini lebih bersifat institusi sentris banget. Institusi sentris ya? Ya, sangat institusi sentris artinya selama ini yang dilakukan adalah teman Bawaslu, Bawascam, kemudian tingkat desa cuma 1. Kalau permodelan pendekatan kita ini bersifat institusional, maka kecenderungan pendekatan kita ini bersifat normatif reguler. Kita taat pada SOP, kemudian ada kerangka kerja lain yang dilakukan. Sementara yang diharapkan sekarang adalah permodelan pendekatan secara substansial, di mana kita bergeser dari pendekatan institusi kepada pendekatan people centrisnya.
Pertanyaan saya sekarang, bagaimana mereka mau melakukan pengawasan? Sementara tingkat kepartisipasian juga menjadi persoalan yang tidak bisa disepelekan gitu. Kalau kita mau jujur, memang orang menemukan bahwa pemilu kemudian tidak menjadi hal yang sangat vital dalam sebuah sistem demokrasi. Hari ini masyarakat lebih bicara soal rutinitas ekonomi ketimbang bicara soal kepemiluan. Di sisi lain, konstitusi kita tidak melahirkan satu permodel atau satu instrumen atau tools turunan yang mempertegas apakah berpartisipasi dalam pemilu itu hak atau kewajiban. Kita lebih melihat ini sebagai hak masalahnya. Karena hak dia tidak berkonsekuensi secara hukum, tidak berkonsekuensi secara moral gitu. Lebih diukur secara politis gitu selama ini. Bagaimana mereka bisa berpartisipasi? Pertama, mereka memastikan diri dulu bahwa mereka berpartisipasi. Itu pasti. Yang pertama. Yang kedua, perspektif mereka melihat pemilu itu harus dirubah kembali, ditemukan kembali. Ada proses semacam rekonsiliasi batin yang dilakukan mereka bahwa kita tidak bicara soal untung rugi tidak di pemilu gitu. Tetapi pemilu adalah hal prinsipil, hal vital di mana rakyat berdemokrasi dan mereka adalah tuan pestanya itu. Kalau mereka tetap dianggap sebagai kopartisipator, hanya menjadi peserta dalam sebuah proses demokrasi, saya pikir definisi secara substansial di demokrasi perlu dikaji kembali gitu. Baik, Bung Peter. Ini kalau kita omong soal, jadi harus ada perubahan pendekatan paradigma cara pandang terhadap ya, dari institusi sentris ke people sentris. Betul. Oke, baik. Sebagai seorang peneliti tentunya memiliki hasil-hasil riset. Ya, bagaimana hasil riset Anda terhadap tingkat partisipasi pada pemilu di pemilu sebelumnya, khusus konteks lokal ini, kita bicara soal konteks di Lembata, dan bagaimana Anda memaknai hasil riset tersebut dari sisi partisipasi pemilih itu sendiri? Ya baik, ini pertanyaan menarik sekali karena saya lihat beberapa kali isu partisipasi itu tidak diukur secara kuantitatif. Sebenarnya bisa diukur secara kuantitatif. Kebetulan 2016 dan 2017 itu saya melakukan riset di dua KPU terdekat, di Kabupaten Lembata dengan di KPU Flores Timur. Mereka meminta saya untuk melakukan riset. Kalau kita menggunakan alat ukurnya adalah DPT dan tingkat partisipasi, 2017 itu kita di atas target nasional di Kabupaten Lembata. Secara nasional target partisipasi 77,5%, tetapi di Kabupaten Lembata dia justru tinggi, 86,2. Dia lebih tinggi dari target nasional. Cuma menariknya, pada 2019 kita turun jauh. Dari 86,2 turun ke 79,8%. 76,9. 79,8%. Artinya kita mengalami penurunan sebesar 6,4%. Menurun 6,4%. Dengan alat ukurnya adalah tingkat partisipasi terhadap jumlah DPT. Ya, ini ukurannya pada DPT. DPT. Oke, jadi tingkat orang berpartisipasi, Parmas namanya. Parmas terhadap DPT misalnya. Ya. Kita menurun dari 86 ke 79,8. Coba mari kita bedah satu persatu. Oke. Karena ini pemilu terdekat adalah pileg, saya coba menggunakan pendekatan dapil. Dapil 1 Nubatukal itu 78,9%. Dapil 1, dia di atas target nasional. Dapil 2 itu masih bagus, ILAP pada 79,31, Lebatukan 87,46, ILAP Timur 80,99. Dapil 2. Dapil 3 ini yang sangat terendah. Omesuri cuma 76,67, Buya Suri bahkan 71,2, terendah tingkat partisipasinya. Dapil 4 Nagawutun 85,92, Atade 89,29, Wulandoni 88,82. Berdasarkan ranking yang berdasarkan dapil, saya berani menyebut begini. Kecamatan tertinggi itu kecamatan Atade. Atade masih memegang ranking pada 89,29%. Atade tingkat partisipasi di pemilu. Partisipasi pada pemilu yang 2019. Tingkat terendah ada di Buya Suri 71,2 berdasarkan kecamatan. Berdasarkan dapil dengan perankingan partisipasi tertinggi ada di dapil 4. Dia pada angka di atas 85. Ranking nomor 2 ada pada dapil 2. Sementara dapil 1 dia berada pada perankingan 3. Dapil 4, peringkat 4 ada pada dapil 3. Dapil di kedua kecamatan di atas. Berarti dapil 1 partisipasi nomor 1 berada pada dapil 4, nomor 2 ada pada dapil 2, nomor 3 ada pada dapil 1, dan nomor 4 pada dapil 3. Saya kemudian menemukan,
ternyata pengetahuan tidak berdampak secara signifikan terhadap tingkat kepartisipasian. Apa alat ukurnya? Nubatukar berada pada yang ketiga. Ironinya pemilih terbesar ada di Nubatukar. Iya. Dan kita harus jujur bahwa dua pemilih terbesar di Nubatukar, Buya dan Ome itu tingkat partisipasi menurun. Justru wilayah-wilayah yang dianggap sulit, justru tingkat partisipasi lebih tinggi secara geografis. Atau ini bahkan 89,29 lebih tinggi dari yang lain. Gitu. Ini kita bicara dari aspek partisipasinya. Kalau ditambah dengan kemunduran sebesar 6,4% dari 8,62 ditambah dengan surat sah yang tidak sah, maka sebesar 2,9 ada penurunan yang cukup signifikan di Kabupaten Lembata soal tingkat partisipasi. Kalau artinya dari penurunan yang tadi begitu signifikan, ini kan ada semacam kemunduran kan? Ya, kalau misalnya secara presentatif ini tidak bisa absolut misalnya. Ya. Secara presentatif Ya. kita turun dari 8 ke 79 ditambah dengan surat yang tidak sah 2,9, sebenarnya secara presentatif terjadi kemunduran demokrasi berbasis partisipasi itu sebesar 9,31%. Ini terlalu besar. Itu kemunduran ya? Kemunduran demokrasi. Kemunduran demokrasi ya? Ya. Gitu. 9,31%. Itu salahnya apa itu? Oke, ini yang menarik. Ini juga menjadi. Iya kan? Memang, kalau ada kemunduran kan ini pasti ada salah ini karena sebenarnya. persoalan partisipasi ini bersifat complicated, dia dipengaruhi oleh banyak aspek, dia juga mempengaruhi aspek sebelah karena partisipasi menjadi alat ukur demokrasi nih. Iya. Oke. Jadi ada beberapa alasan. Kalau kita wawancara itu mereka menyebut figur yang ditampilkan itu tidak relevan untuk mereka gitu atau tidak menarik buat mereka gitu. Yang berikut lagi bahwa mereka sebenarnya sudah jenuh dengan proses demokrasi itu sendiri sebenarnya. Karena demokrasi kalau kita jujur mereka hidup tidak surviving, tidak akibat dari proses pemilu kemudian merubah taraf hidup mereka dan sebagainya. Kemudian mereka merasa bahwa ngapain harus datang ke tempat itu kalau pada hari itu ada pasar misalnya. Gitu. Lalu pemilu bukan menjadi prioritas, ini yang menjadi penting. Perspektif ini harus dibangun kembali ini. Pemilu bukan menjadi sebuah prioritas dalam membangun kehidupan sehari-hari mereka. Nah, di sisi lain, pemilu itu bukan menjadi kewajiban, ini juga menjadi persoalan. Nah, kalau kita lihat periode tahun 80-an itu kan hasil ketat sekali, tarik dari rumah ke rumah, panggil ke rumah ke rumah, begitu. Beda dengan pemilu sekarang yang terlalu, saya menyebut demokrasi kebablasan juga, karena menginginkan demokrasi harus dijalankan secara bagus, maksimal, tetapi proses mereka demokrasi juga aspek yang tidak boleh disepelekan juga. Pak Uran lihat sendiri, misalnya kalau tidak memilih, apa dampak hukumnya? Ada dampak moral untuk mereka? Kan tidak ada gitu loh. Ini persoalan juga. Coba menemukan kembali definisi hak dan kewajiban dalam proses bernegara gitu. Kalau pemilu hanya dilihat sebagai sebuah hak, ya itu tadi, tidak ada dampak hukumnya dan tidak ada konsekuensi moralnya gitu. Baik. Kalau terhadap paparan data yang disampaikan oleh Bung Peter tadi bahwa ada kemunduran demokrasi di Lembata, kita lihat pada partisipasi, kemunduran dalam konteks partisipasi, ya partisipasi masyarakat dalam proses pemilu, maka pasti ada juga hal-hal yang kira-kira strategi apa yang sebenarnya bisa dilakukan. Nah, sebagai seorang akademisi, sebagai seorang peneliti, pasti ada strategi-strategi yang perlu dilakukan untuk bisa mengembalikan partisipasi masyarakat ini supaya menjadi lebih baik di pemilu 2024. Oke, kalau kita bicara soal partisipasi ini kan antitesisnya adalah golput misalnya. Nah, ada golput teknis, kemudian teknis politik, kemudian golput politis, dan kemudian golput ideologis gitu. Ya. Saya coba berpindah sedikit dari 4 model atau 4 tipologi golput ini dengan golput ini sebagai faktor apa masing-masing tipologi itu. Misalnya faktor teknis, pada hari kegiatan tuh hari hanya mereka ada kegiatan, atau misalnya ada kematian, atau misalnya hari hanya itu dia kemudian tidak datang ke TPS karena jaraknya jauh misalnya. Nah, misalnya kita lihat ada Buya Suri, misalnya kasus Buya Suri. Saya ini anak-anak yang besar di wilayah posisi Buya Suri, 20-an tahun Bapak Tua mengajar di sana, dan misalnya Desa Kalikur, Bareng, Lewowung mampir berutun dengan Umaleu. Ini desa posisi yang punya DPD cukup besar. Ya. Mereka ini secara administratif tinggal di kawasan itu, desa administratifnya. Tetapi secara desa ekonomi kan mereka hidupnya di Tanjung Leur itu. Pertanyaan sekarang, apakah pada hari mereka pulang kan tidak gitu misalnya? Di atas misalnya
pilkada pada musim hujan. Akses jalan dari atas ke wilayah desa administrasi cukup rumit juga, Pak Uran. Nanti Kak Uran bisa lihat juga akses laut gelombang gitu. Pertanyaan sekarang, mereka hitung-hitungan juga. Tidak ada yang masuk ke ojek pulang pergi misalnya pergi pulang 100 misalnya. Nah, tadi kita lihat tadi. Pertanyaan sekarang mereka kita bicara soal ekonomi itu pemilu misalnya. Saya dapat apa dari pemilu itu misalnya. Sementara hari itu juga banyak yang pulang harus ada juga jaga binatang, jaga kebun dan rumah. Kalau saya melihat dari tingkat terendah di Bujasuri. Yang kedua, di kawasan pedalaman Bujasuri itu juga punya kebun di dataran rendah. Desa-desa dataran tinggi Bujasuri bahkan Bujasuri juga. Makanya Buya dan Omek kenapa menyumbangnya kecil? Karena desa administrasi dengan desa ekonomi itu berbeda. Kalau tidak ada proses mobilisasi yang dilakukan secara masif, mereka tidak pulang juga masalahnya. Nah, itu dari aspek bentangan wilayah sekarang. Kalau saya melihat ada dua permodelan pendekatan. Berdasarkan faktor teknisnya apa? Faktor politisnya apa? Mungkin kandidatnya tidak pas gitu. Kemudian ada faktor sosial. Frekuensi pemilu yang cukup padat. Mulai dari pemilih kepala desa, pemilih RT, dusun sampai dengan pemilu presiden misalnya. Mereka merasa frekuensi kepemiluan yang cukup tinggi agendanya ini, tetapi dampak secara ekonomi ada tidak gitu misalnya. Masyarakat kita juga sudah bicara soal ekonomi di ekonomi pemilu misalnya. Kemudian faktor administrasi juga. Saya berharap kita menekan angka kesalahan secara administratif ini sampai dengan penetapan KPPS itu coba dicingkur kembali. Mungkin ada peluang untuk bisa apa. Saya melakukan riset di beberapa tempat misalnya. Mereka bertanya begini, kami datang loh, tapi formulir pendampingan cuma 10. Kami ini, jadi itu difokuskan untuk difabel gitu. Bagaimana dengan kelompok lansia? Mereka datang kemudian mereka bertanya, kami bisa didampingi tidak? Formulir pendampingan sudah habis sekarang untuk difabel misalnya. Kalau kita melihat jumlah karakteristik pemilih berdasarkan umur, kelompok lansia masih dominan juga sebenarnya. Cuma pertanyaan sekarang, formulir pendampingan yang memastikan mereka secara administratif ini bisa untuk masuk tidak gitu. Ketika mereka meminta tunjuk, apalagi tantangan terbesar sekarang di pemilu ini sini adalah tidak ada foto nih, hanya cuma nama nih. Lalu mereka yang ada fotonya mereka minta pendampingan, apalagi kalau mereka rasa bahkan sarang lalu kami juga tekan sembarang saja, mendingan kami tinggal. Ini ada variabel lain juga itu. Kalau saya melihat ada dua permodelan pendekatan. Pertama, pendekatan berdasarkan teritorial wilayah. Misal tadi kita lihat Buya dan Ome itu penyumbang tingkat partisipasi terendah. Permodelan pendekatan dia tentu berbeda dengan pendekatan pembentukan. Jadi pendekatan teritorial. Oh, kenapa kita belajar? Kok ATDI bisa gitu loh, pada 89% gitu. Tetapi kenapa di Bujasuri 71%? Ya memang itu. Karena jumlah orang ATDI yang berkebun di luar ATDI tidak terlalu banyak gitu. Ini pendekatan teritorial. Kemudian pendekatan kategorial. Saya pikir apresiasi juga untuk program Go to School. Kemudian ada pendekatan kemarin untuk komunitas bonsai. Itu adalah pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada people centrisnya. Jadi kita bergeser dari pendekatan yang bersifat institusi itu pada pendekatan people centrisnya. Dan itu pendekatan komunitas. Misalnya kemarin sudah ada kelompok bonsai, kemudian ada kelompok difabel. Mungkin juga dilakukan sekarang itu misalnya kelompok-kelompok tani. Bisa. Jadi mereka saling menguatkan gitu. Jadi mencoba model pendekatan untuk model pendekatan yang perlu dievaluasi kembali. Karena rekomendasi waktu 2017 saya melakukan riset, saya juga merekomendasikan ini. Perlu ada pendekatan berbasis komunitas. Dalam kurung people centeredness itu. Kalau misalnya pendekatan kepengawasan itu berbasis institusi, ya memang tadi kita lihat dari aspek sumber daya terbatas, jumlahnya terbatas, dengan wilayah yang cukup besar. Di kabupaten terbatas, kecamatan juga luas wilayah besar. Di tingkat desa cuma satu. Bagaimana dia bisa mengakomodir dua dusun yang jaraknya jauh loh. Potensi lain akan menjadi dampak turunan ketika kita masih menggunakan pendekatan institusi sentris. Tapi misalnya kita menggunakan pendekatan segmen komunitas, kelompok kader, kemudian kelompok-kelompok dampingan perikanan, itu lebih menyentuh, jauh lebih efektif buat saya. Jauh lebih efektif dan langsung menyentuh akar rumput. Karena kita harus jujur bahwa kita merujuk pada dana bantuan parpol, kan 40 dapur partai, kemudian 60 itu kan untuk kerja-kerja edukasi. Tapi kita harus jujur bahwa di lembatan kita objektif bahwa tidak berjalan efektif juga sebenarnya. Karena memaksimalkan peserta pemilu itu juga sebuah strategi sebenarnya. Menciptakan iklim yang atmosfer kepemiluan yang kondusif juga bagian dari sebuah strategi. Pendekatan tidak bisa kita menggunakan pendekatan pada kelompok-kelompok anak-anak jalanan itu atau kelompok pasar
dengan pendekatan kedesaan tidak bisa. Hanya dengan kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok nelayan, kelompok-kelompok pedagang yang terlibat di dalam pelaku pasar itu. Siapa tahu mereka bisa mendongkrak. Karena kita lihat Buya dan Ome itu hampir semua desa, hampir semua hari di Kedang itu pasar itu. Misalnya tadi ada konsep mimbar bebas untuk menyampaikan bahwa 1 minggu sebelum pemilu, minggu depan pasar kita tutup, kita pilih dulu baru kita datang buka siang itu misalnya. Tapi kalau pasar dibuka dari pagi semua itu tetap orang memilih ke sebelah karena orang sudah bicara. Yang terpenting adalah bagaimana mengubah model pendekatan permodelan pendekatan yang baru yang bisa kemudian membuat orang untuk merasa bahwa mereka penting gitu loh. Penting. Di satu sisi mereka merasa bahwa vitalisasi nilai demokrasi itu menurun gitu loh. Jadi sebenarnya dengan merubah pendekatan kita sebenarnya sedang melakukan revitalisasi sistem nilai demokrasi sebenarnya. Luar biasa ya. Jadi itu langkah-langkah strategis lah. Gitu. Bagian dari langkah-langkah strategis yang saya pikir kita belum terlambat. Kalau misalnya ada momen kemudian kita melakukan evaluasi berbasis kecamatan jauh lebih efektif. Sehingga strategi setiap kecamatan dia berbasis data gini. Iya. Tahun 2017 kamu pada posisi presentasi ini loh. Kenapa 2017 turun jauh ya? Turun jauh sekali ya. Jauh gitu. Yang salah apa ini? Salah apa gitu. Lalu permodelan pendekatan apa sehingga dia pendekatan berdasarkan teritorial tapi juga berdasarkan kategori segmennya apa gitu yang kita mau kejar gitu. Tapi dengan demikian kita bisa mendefinisikan kembali partisipasi sebagai alat ukur demokrasi di pulau ini. Ya. Baik, Bung Peter. Kita sudah sampai di penghujung diskusi kita, bincang-bincang kita. Terima kasih banyak Bung Ras dari Bawaslu. Ini informasi-informasi tadi itu bisa menjadi input juga untuk Bawaslu. Siap. Bisa menjadi input untuk Bawaslu dengan permodelan pendekatan baru yang harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Terima kasih, luar biasa. Jadi terima kasih sekali lagi atas waktunya, walaupun punya intensitas kesibukan yang tinggi tapi bisa hadir di bincang-bincang pemilu Bawaslu Kabupaten Lembata di kesempatan malam hari ini. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, pemilu tinggal menghitung hari. 14 Februari datanglah ke TPS, gunakan hak suaramu. Karena apa? Karena hak suaramu menentukan masa depan bangsa ini, menentukan masa depan daerah ini. Mari kita wujudkan pemilu 2024 yang bermartabat dan berintegritas. Damai untuk Indonesia, damai untuk NTT, damai untuk Lembata. Malam baik, sampai jumpa lagi di podcast Bawaslu Kabupaten Lembata edisi berikutnya. Bung Peter, sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali. Ya.